Susi datang paling pagi ke garmen busana batik. Meskipun menyamar sebagai karyawan biasa, penampilannya tetap rapi dan mencolok. Rambut dicepol santai, riasan tipis, dan bajunya yang sedikit lebih stylish dibanding karyawan lain. Orang-orang langsung melirik seperti biasa. "Pagi Bu, Mbak Susi," sapa satpam yang hampir saja keceplosan. "Pagi, panggil Susi saja," jawab Susi sambil tersenyum kecil. Dia masuk ke ruang jahit, suara mesin sudah terdengar. Beberapa karyawan pura-pura sibuk saat ia lewat. Susi pura-pura tidak peduli, padahal ia sadar orang-orang sering membicarakan penampilannya. Susi duduk di meja jahitnya. Tangannya cekatan. Meskipun menyamar, dia memang dulu belajar menjahit dari kecil, jadi gerakannya lancar. Tidak lama kemudian Raka muncul, lelaki yang diam-diam disukai Susi. Tingginya pas, ramah, dan tidak terlalu banyak gaya. Raka bekerja di bagian pengepakan, tapi sering lewat ruang jahit. Setiap lewat, dia selalu tersenyum ke Susi. "Pagi Susi, sudah mulai ya?" katanya. Susi refleks merapikan rambut. "Iya, baru mulai." Mereka mengobrol ringan tentang pekerjaan, hobi, bahkan tentang makanan favorit. Obrolan mengalir begitu saja. Susi merasa nyaman, sesuatu yang jarang ia rasakan di garmen. Saat Raka menyerahkan teh, tangan mereka bersentuhan sebentar. Keduanya sama-sama berhenti sejenak. Susi buru-buru menarik tangannya, pipinya sedikit memanas. Raka tersenyum kecil, seolah senang melihat reaksi itu. Waktu istirahat hampir habis. Raka berdiri sambil merapikan bajunya. "Nanti kalau pulang hati-hati ya," katanya pelan. Susi mengangguk. "Iya, kamu juga?" Keesokan harinya, Susi datang kerja dengan perasaan sedikit berbeda. Ia berusaha tampil biasa saja, namun tetap rapi seperti biasanya. Begitu masuk ruang jahit, beberapa karyawan langsung melirik. "Wah, si Susi dandan lagi," celetuk salah satu dari mereka. Susi pura-pura tidak dengar. Yang penting, dia tetap bekerja seperti biasa. Tak lama kemudian, Raka muncul sambil membawa beberapa kotak busana yang harus dipindahkan. Begitu melihat Susi, wajahnya langsung berubah cerah. "Pagi Susi." "Pagi Rak," jawab Susi, kali ini lebih percaya diri. Raka tidak buru-buru pergi, ia berdiri dekat meja jahit Susi. "Kemarin kamu pulang jam berapa?" tanya Raka. "Ya, jam 5 lebih sedikit." "Sendirian ya? Besok-besok bilang aku saja, aku sering lewat depan gang kamu kok." Susi terdiam, jantungnya berdetak cepat, tapi ia tetap santai. Seketika ruang jahit terasa jadi penonton setia chemistry mereka. Bisik-bisik makin ramai. Susi menahan napas, mencoba tetap fokus pada pekerjaannya. Raka kemudian berkata, "Nanti siang kamu makan di kantin atau mau makan di luar?" Susi menjawab, "Kantin saja deh biar gampang." "Oke, aku temani ya." "Serius? Serius?" Waktu istirahat siang, Raka langsung datang dan duduk di samping Susi. "Kamu suka ayam goreng? Aku beli 2, 1 buat kamu." Susi tersentuh. Mereka makan bareng dan mengobrol hal ringan. Saat Susi sedang mengambil tisu, tangannya menyentuh tangan Raka lagi. Raka pelan-pelan menarik tangannya, tapi dia tersenyum. "Aku nggak keberatan kok," katanya. Setelah makan, Raka mengantar Susi sampai depan pintu ruang jahit. Sebelum berpisah, Raka tiba-tiba memegang lengan Susi lembut. "Kamu hati-hati ya, kalau ada yang ganggu, bilang aku." Keesokan paginya, suasana ruang jahit terasa berbeda. Santi, karyawan yang paling vokal soal gosip, mendekat sambil melipat tangan. "Wah, Susi dandan banget hari ini. Mau ketemu siapa? Raka?" Susi menahan diri.
Aku dandan sesuai yang aku mau, urusanku. Santi mencibir. Iya sih, cuma kamu bikin banyak orang risih. Saat istirahat siang, Susi sengaja pergi ke kantin lebih awal agar bisa duduk tenang tanpa drama. Tapi baru 5 menit duduk, Raka datang lagi. Kamu kabur dari aku? Tanya Raka. Susi menghela napas pelan. Mereka ngomongin aku gara-gara kamu. Raka terlihat kaget. Kalau aku yang ngejar kamu, gimana? Susi langsung salah tingkah. Raka, jangan bercanda. Aku serius, balas Raka. Raka lalu menyentuh punggung tangan Susi dengan lembut. Aku suka kamu dari awal kamu masuk sini. Susi terdiam. Namun sebelum Susi sempat menjawab, Santi dan 2 temannya berdiri sambil menyeringai. Wah, asik banget ya pacaran di jam kerja. Susi langsung menjauhkan tangannya dari Raka. Raka berdiri, wajahnya terlihat kesal. Santi, sudah jangan ganggu. Susi langsung berdiri dan menahan lengan Raka. Sudah Rak, gak usah bahas. Mereka berjalan keluar dari kantin. Raka memperhatikan Susi masih memegang lengannya dan tersenyum kecil. Ternyata kamu sayang juga sama aku, godanya pelan. Susi buru-buru melepas pegangannya. Di depan pintu ruang jahit, Raka tiba-tiba mendekat. Susi, kalau kamu mau, kita bisa jalan bareng sepulang kerja. Susi menggigit bibirnya. Aku lihat nanti ya. Susi sadar, apapun hubungan yang akan terjadi dengan Raka, itu akan mengundang lebih banyak masalah. Begitu ia masuk ke ruang jahit setelah dari kantin, beberapa karyawan langsung berhenti bekerja. Namun, sekitar setengah jam kemudian, supervisornya, Bu Mira, datang dengan wajah serius. Susi, ikut saya sebentar. Susi langsung tegang. Begitu sampai di ruangan Bu Mira, pintu ditutup. Susi, saya dapat laporan kalau kamu bikin suasana kerja nggak kondusif, ucap Bu Mira. Susi langsung paham. Bu, saya cuma ngobrol biasa sama Raka, itu pun di jam istirahat, jelas Susi. Tetap saja, kamu harus jaga sikap, jangan sampai bikin keributan lagi. Susi hanya mengangguk, meski hatinya terasa panas. Di lorong, Raka tiba-tiba muncul. Susi, kamu habis dipanggil Bu Mira ya, gara-gara gosip itu. Raka terlihat kesal. Aku beneran minta maaf, kalau gara-gara aku, kamu jadi kena masalah. Susi menggeleng cepat. Jangan, nanti malah makin heboh, udah cukup. Raka akhirnya mengangguk meski terlihat berat hati. Saat Susi masuk lagi ke ruang jahit, Santi langsung berbisik keras-keras. Tuh kan, balik dari dimarahin, salah siapa coba? Susi berhenti di pintu. Tatapannya tajam, tapi suaranya tetap sopan. Santi, dari tadi kamu ngomongin aku terus, capek nggak? Susi memilih duduk dan fokus bekerja. Siang itu, Bu Mira kembali masuk dan menambah beban pikiran Susi. Susi, mulai besok kamu dipindah ke shift sore. Katanya kamu butuh suasana yang lebih tenang. Susi terdiam. Shift sore berarti dia dipisahkan dari Raka. Baik Bu, jawab Susi pelan. Sepulang kerja hari itu, Susi duduk lama di dalam mobilnya. Aku nggak bisa terus begini, gumamnya. Rencana utamanya adalah mendekati Raka secara natural, tapi kondisi di lapangan mulai kacau. Susi akhirnya menetapkan satu tujuan, bertahan di garmen ini tanpa terpengaruh gosip, sambil tetap mencari tahu apakah Raka benar-benar tulus. Keesokan harinya, Susi masuk dengan wajah datar. Sekitar jam 9, Raka masuk ke ruangan dengan senyum kecil. Susi, kamu nggak apa-apa, kamu kelihatan beda. Susi menghela nafas. Aku cuma mau kerja yang tenang. Raka langsung duduk di bangku kosong dekatnya. Oke, tapi kalau kamu butuh apa-apa, bilang aku di sini kok. Waktu istirahat siang, Susi memilih makan di luar garmen. Raka tiba-tiba muncul.
Kamu makan di sini, aku cari-cari di kantin. Susi tersedak sedikit. Raka, aku nggak mau bikin kamu kena masalah, kata Susi perlahan. Aku nggak peduli masalah, jawab Raka cepat. Raka menunduk pelan lalu berkata, kalau gitu biarin aku yang jaga jarak, tapi kamu jangan jauhi aku sepenuhnya. Susi hanya mengangguk kecil. Sebelum Susi pergi, Raka memegang pergelangan tangannya sebentar. Aku nggak mau kehilangan kamu, walaupun kita belum apa-apa, ucap Raka. Susi cuma berkata, kita lihat nanti. Keesokan harinya, suasana garmen terasa agak gelap. Bahkan sebelum Susi duduk, Santi sudah meliriknya dari ujung meja dengan tatapan mencurigakan. Tak lama, Bumira datang. Susi, ikut saya lagi, katanya singkat. Begitu pintu ditutup, Bumira langsung menyodorkan kertas. Ternyata foto dirinya sedang duduk makan barang Raka di warung depan garmen. Bukan cuma foto, ada juga pesan masuk ke email bagian HRD tadi pagi. Katanya, kamu punya hubungan spesial dengan karyawan lain dan itu mengganggu produktivitas. Susi menelan ludah. Ini jauh lebih serius dari gosip biasa, Bu. Saya sama Raka cuma makan, itu juga waktu istirahat. Bumira berkata, ada yang sengaja mau menjatuhkan kamu. Saat pulang, Raka mengejar dari belakang. Susi, tunggu. Aku dengar kamu dipanggil Bumira lagi. Ada masalah? Susi menatapnya lama. Ada orang yang sengaja mau jatuhin aku. Kayaknya bukan cuma Santi. Ada yang kirim foto kita ke HRD. Raka kaget. Itu parah banget. Susi mengangguk. Makanya kita harus jaga jarak dulu. Raka memegang tangan Susi pelan. Aku ngerti, tapi aku tetap di pihak kamu. Susi datang ke garmen lebih pagi dari biasanya. Dia butuh waktu untuk menyiapkan mental. Tak berapa lama, Bumira masuk ke ruangan membawa kertas laporan. Saya mau ingatkan semuanya untuk menjaga sikap dan profesionalitas, dan tolong jangan ambil foto di lingkungan kerja tanpa izin. Setelah Bumira pergi, Santi langsung mendekat. Gara-gara kamu nih, bisiknya. Susi menghela napas. Aku cuma kerja, San. Kamu yang terlalu ikut campur. Santi pergi sambil mengomel pelan. Saat Susi kembali ke garmen, ia bertemu salah satu karyawan senior bernama Pak Sugeng. Kamu hati-hati, ada yang gak suka sama kamu. Bukan cuma Santi, ada yang lebih tinggi yang gak suka kamu dekat sama Raka. Susi tambah bingung. Ini jauh lebih besar dari gosip di ruang jahit. Sore hari sebelum jam pulang, Raka datang ke ruang jahit. Setelah Raka keluar ruangan, Santi langsung mendekati Susi dengan wajah penuh sindiran. Masih ngode-ngodean sama Raka, padahal tadi kamu sok jaga jarak. Susi bangkit berdiri. Aku nggak apa-apa kalau kamu nggak suka sama aku, tapi jangan libatkan Raka. Nah, itu masalah kamu, bukan masalah aku. Untuk pertama kalinya, suara Susi terdengar lebih tegas. Ketika Susi pulang kerja, Raka sedang menunggu sambil bersandar di motor. Susi, aku cuma mau pastiin kamu nggak apa-apa. Susi tersenyum kecil. Aku baik, tapi kayaknya banyak orang yang nggak suka aku di sini. Raka menghela napas. Aku dengar dari anak gudang, ada seseorang yang sengaja bikin gosip makin besar. Tapi katanya, orang itu bukan level karyawan biasa. Susi menatap Raka lama, lalu memegang tangan dia pelan. Aku bangga kamu berani, tapi kalau kamu butuh aku, bilang ya. Saat istirahat pagi, Susi duduk di kantin. Tak lama, Bumira muncul dengan wajah serius. Susi, kamu harus tahu, laporan tentang kamu makin banyak masuk ke saya. Katanya, kamu sering keluar masuk garmen tanpa alasan. Ada yang bilang, kamu sering pakai ponsel pas jam kerja. Ada juga yang bilang, kamu nggak respect sama senior. Susi langsung merasa ini bukan gosip biasa. Bumira mengangguk pelan.
Saya tahu, dan saya percaya kamu. Tapi kamu harus hati-hati. Ada yang sudah lama mengincar posisi Raka dan kedekatan kalian bikin isu makin besar. Siapa orang itu? Saya nggak bisa bilang sekarang, tapi dia bukan orang kecil. Setelah keluar dari ruangan, Raka sudah berdiri di dekat pintu. Rak, rumor tentang aku makin parah. Aku tahu, tapi aku pikir aku udah dapat nama yang mungkin jadi dalang semua. Kemungkinan besar Bu Siska, kepala bagian produksi. Susi merutkan kening. Kalau benar Bu Siska, dia bisa bikin semua laporan palsu jadi terlihat nyata. Raka mengangguk pelan. Sus, ada hal yang kamu sembunyiin dari aku ya? Susi langsung terdiam. Rak, Santi muncul sambil teriak kecil. Mesra banget di jam kerja. Raka kelihatan geram tapi menahan diri. Santi mendengus. Lagian Sus, kamu pikir cowok baik kayak Raka beneran serius sama kamu? Susi menutup mata sebentar. Setelah jam kerja selesai, Susi duduk di mobilnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kamu terus dekat sama orang yang salah, kamu bisa kehilangan semuanya. Susi langsung membeku. Ini bukan gosip biasa lagi. Besok paginya, Susi datang ke Garmen dengan perasaan gak nyaman. Bu Siska masuk dengan ekspresi yang sulit dibaca. Susi, ikut saya sebentar, katanya datar. Mereka masuk ke ruangan kecil dekat kantor QC. Saya dapat laporan, kamu sering keluar masuk Garmen gak jelas. Kamu juga sering pegang ponsel saat jam kerja. Dan kamu terlalu dekat dengan Raka. Susi menahan diri. Saya cuma kerja, Bu. Saya nggak ganggu siapa-siapa. Bu Siska tersenyum tipis. Kamu merasa nggak ganggu, tapi keberadaan kamu itu gangguan. Saat berjalan kembali ke ruang jahit, Raka sudah berdiri di koridor. Sus, kamu harus mulai pertimbangkan buat cerita hal aslimu. Kamu nggak bisa terus disudutkan kayak gini. Susi menelan ludah. Aku belum bisa, Rak. Raka mendekat memegang bahu Susi sebentar. Aku ada di sini. Kamu nggak sendirian. Di jam istirahat siang, Susi baru mau duduk di gudang belakang untuk makan ketika tiba-tiba Santi dan dua temannya masuk. Oh, jadi kamu sembunyi di sini, kata Santi. Aku heran kenapa Raka suka sama kamu. Kamu itu biasa aja, terlalu percaya diri. Raka muncul di pintu dan langsung menatap Santi. San, jangan ganggu Susi. Santi dan dua temannya akhirnya pergi. Raka duduk di samping Susi. Masalahnya bukan cuma gosip, ada yang sengaja kirim ancaman ke aku. Raka langsung kaget. Sus, ini udah jauh banget. Kamu nggak bisa sendirian. Kamu harus kasih tahu aku semuanya. Susi menggeleng. Aku bakal cerita, tapi belum sekarang. Aku butuh waktu. Di perjalanan ke Garmen, Susi melihat Bu Siska keluar dari kantor administrasi sambil membawa map tebal berisi berkas karyawan, dan Susi sempat melihat selembar kertas di atas tumpukan itu ada nama dirinya. Susi merasa terpojok. Santi yang duduk di dekatnya langsung berkomentar ketus. Loh, kok tegang banget? Takut ketahuan pura-pura jadi orang baik? Susi menahan diri sekuat mungkin. Kamu tuh siapa sih sebenarnya? Kenapa tiba-tiba masuk Garmen ini? Jangan-jangan bener ada niat lain. Saat Susi berjalan keluar, ponselnya kembali berbunyi. Pesan ketiga. Kalau kamu buka semuanya ke Raka, aku bakal kirim foto kamu ke semua kepala divisi. Susi langsung berhenti. Raka kemudian muncul dan menyentuh bahunya pelan. Sus, kamu kelihatan pucat. Kamu dapat pesan lagi ya? Raka memegang kedua bahunya. Aku ada di sini. Kamu gak harus hadapi ini sendirian. Baru mereka mau balik ke ruang jahit, seseorang dari administrasi memanggil keras.
Susi, mana Susi? Bu Siska manggil kamu ke kantor sekarang. Susi langsung merasa seluruh tubuhnya dingin. Raka memegang tangannya. Sus, ini bisa jadi momen paling berat. Susi melangkah masuk ke kantor administrasi. Bu Siska duduk sambil menatap sebuah map tebal. Saya mau tanya, kenapa data kamu beda dengan file lama yang saya temukan? Saya temukan dokumen lama waktu garmen ini masih baru berdiri. Ada surat perjanjian dari pemilik asli perusahaan dan di sana tercantum nama seseorang yang sama dengan nama kamu. Kamu ini siapa, Susi? Detak jantung Susi makin keras. Raka masuk dengan wajah panik. Bu Siska, jangan tekan Susi dulu. Bu Siska bersedekap. Kalau begitu, biar Susi sendiri yang jelaskan siapa dia sebenarnya. Susi menarik nafas panjang. Bu, saya sebenarnya. Saat itu juga ponsel Bu Siska berbunyi. Ia keluar ruangan sebentar. Raka cepat-cepat mendekat. Sus, ini kesempatan kamu. Kalau kamu mau jujur, jujur aja. Aku bakal di sini. Susi menatap Raka lama. Aku takut kalau kamu tahu semuanya, kamu bakal jauh. Raka menggeleng tegas. Sus, aku nggak peduli kamu siapa. Yang penting kamu Susi yang aku kenal. Bu Siska masuk kembali dengan wajah berubah total. Saya barusan dapat informasi bahwa ada seseorang yang akan datang ke garmen minggu depan. Katanya pemilik perusahaan melakukan inspeksi langsung. Dan pemiliknya itu seorang wanita. Namanya sama dengan nama kamu. Susi langsung membeku. Raka perlahan menoleh ke Susi. Sus, jangan bilang. Susi menarik nafas dalam dan berkata pelan tapi jelas. Iya Rak, itu aku. Raka terkejut. Kamu CEO? Susi menunduk. Iya. Raka akhirnya bicara lagi dengan suara lebih lembut. Sus, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Susi menjawab, jujur, aku takut kamu bakal ngejauh setelah tahu siapa aku. Raka berkata pelan, aku nggak akan pergi kok. Seorang staf tiba-tiba mengetuk pintu dengan panik. Bu Siska, ada berita darurat. Foto-foto Susi waktu istirahat kemarin udah nyebar ke grup karyawan. Susi langsung bangkit panik. Bu Siska menatap Susi. Ini sudah kacau. Kita harus ambil langkah cepat. Susi langsung keluar dari kantor administrasi bersama Raka dan Bu Mira. Suasana garmen terasa kacau. Raka berdiri di sampingnya. Sus, kamu mau ngomong ke semua karyawan? Susi menarik nafas. Kayaknya aku harus. Bu Siska akhirnya angkat suara. Kalau kamu mau bicara, saya bisa bantu kumpulkan semua karyawan di aula. 15 menit kemudian, semua karyawan sudah berkumpul di aula kecil garmen. Susi berdiri di depan ratusan mata yang menatapnya. Susi menggenggam mic dengan tangan yang sedikit bergetar. Halo semuanya, aku cuma mau bilang sesuatu yang seharusnya aku bilang dari awal. Aku bukan karyawan baru. Aku pemilik garmen busana batik ini. Aula langsung riuh. Santi bahkan sampai menjatuhkan ponselnya. Susi tetap lanjut. Aku nyamar karena aku mau lihat langsung kondisi garmen dari sisi karyawan. Aku pengen ngerasain kerja bareng kalian. Aku juga tahu banyak yang gak suka sama aku. Aku di sini bukan buat cari musuh. Aku cuma mau garmen ini jadi tempat kerja yang lebih baik. Tentang foto-foto yang disebarkan, aku nggak ngapa-ngapain di foto itu. Aku nggak akan marah. Aku cuma mau kita mulai dari awal. Santi akhirnya bersuara pelan. Jadi, dari awal kamu itu bosnya. Susi menatap Santi tanpa marah. Iya San, dan aku minta maaf kalau selama ini kamu ngerasa aku ganggu. Bu Mira maju sedikit. Sesuai permintaan Ibu Susi, semua laporan tentang dirinya saya anggap selesai. Kita mulai dari awal. Setelah semua bubar, Raka menyusul Susi. Sus, kamu hebat barusan.
Susi tersenyum kecil. Aku cuma bilang apa adanya. Raka menatap Susi lama. Sekarang kamu bebas dari semua tekanan itu. Susi menatap Raka dalam-dalam. Rak, terima kasih, kamu nggak pergi. Raka tersenyum hangat. Aku janjikan. Seorang staf datang terburu-buru. Bu Susi, ada satu hal lagi. Ternyata ada rekaman dari CCTV waktu foto itu diambil, dan rekamannya menunjukkan siapa yang ambil. Susi langsung mengikuti staf itu menuju ruang keamanan. Petugas langsung memperbesar wajah orang itu, dan saat wajahnya terlihat jelas, Susi terdiam. Dita, Raka langsung menoleh ke Susi. Dita, karyawan yang selalu terlihat pendiam, ternyata pelaku sebenarnya. Susi mendekat. Dita, bisa ikut saya sebentar? Di ruang kecil dekat gudang, Susi menjaga nada suaranya tetap tenang. Dita, aku nggak mau muter-muter. Aku tahu kamu yang ambil foto itu. Dita langsung menunduk. Saya minta maaf, Bu. Kenapa kamu lakuin itu? Dita menggigit bibir. Saya iri, Bu. Teman-teman saya sering bilang ibu jadi pusat perhatian. Saya kebawa suasana. Dita menggeleng cepat. Enggak, Bu. Saya cuma fotoin, tapi saya ceritain ke teman saya bahwa saya punya foto ibu. Saya nggak tahu kalau dia bakal sebarin. Susi duduk tegak. Aku nggak akan marah. Tapi kamu harus ngerti, tindakan kamu itu bikin masalah besar. Saya benar-benar minta maaf, Bu. Saya siap tanggung jawab. Susi menatap Raka sebentar sebelum kembali menatap Dita. Aku nggak mau menghukum kamu keras-keras, tapi kamu harus ikut pelatihan ulang dan kerja langsung di bawah Bu Siska untuk sementara. Aku mau kamu belajar soal etika kerja dan komunikasi. Dita mengusap matanya. Iya, Bu, saya. Susi berdiri. Aku maafin kamu, tapi jangan ulangi lagi ya. Kita kerja di tempat yang sama, harus saling jaga. Dita keluar dari ruangan dengan wajah lega. Raka memegang kedua tangan Susi perlahan. Setelah semua ini, kamu mau kita mulai hubungan ini dengan tenang? Susi menatap Raka, hatinya hangat. Aku mau, tapi pelan-pelan ya. Raka tersenyum. Aku ikut ritmemu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, suasana garmen berubah jauh lebih tenang. Susi menjalani hari-harinya sebagai CEO secara terbuka. Pagi itu, Susi sedang keliling garmen. Raka berjalan di sampingnya sambil membawa tablet data produksi. Kamu sadar nggak, sekarang karyawan lebih disiplin, kata Raka. Iya, mungkin karena mereka tahu bosnya keliling tiap hari. Atau karena bosnya cantik. Susi meliriknya sinis. Mereka berhenti di dekat tempat Dita bekerja. Pagi Dita, gimana pelatihannya sama Bu Siska? Lancar, Bu, saya banyak belajar. Perjalanan Susi berlanjut sampai ke halaman belakang. Raka mengajak duduk sebentar di bangku kayu. Sus, boleh jujur, aku bangga banget sama kamu. Kamu hadapi semua masalah tanpa kabur. Susi menghela napas pelan. Aku belajar banyak dari semua kejadian ini. Ternyata, jadi kuat itu bukan soal kelihatan paling hebat, tapi soal tetap bisa tenang dan gak balas hal buruk dengan buruk lagi. Susi menatap langit sebentar. Dulu, aku nyamar karena aku pengen dapetin kamu, Rak, tapi ternyata aku malah dapat pelajaran yang lebih besar dari itu. Apa? Susi tersenyum lembut. Bahwa aku harus sayang diri sendiri dulu sebelum berharap orang lain sayang sama aku. Raka menatap Susi lama, lalu menggenggam tangannya pelan. Kamu gak sendirian lagi sekarang. Susi membalas genggamannya, hangat dan mantap. Aku tahu. Mereka tertawa bersama sambil berjalan kembali ke dalam garmen. Sebelum masuk, Susi menatap garmennya sejenak. Tempat yang selama ini membuatnya lelah, kini justru menjadi tempat ia menemui versi terbaik dari dirinya.